Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku pada pagi hari ini. Yaitu pada pagi hari ini kita akan meresensi buku tentang mereka yang menang. Menang yaitu di dalam menghadapi COVID-19. Karena buku ini baru, ya, pengalaman-pengalaman yang kita peroleh dari adanya COVID-19 yang kita rasakan 2 tahun kemarin sangat mencekam, ya. Masjid sepi, jalan-jalan sepi, toko-toko sepi, semua sepi. Nah, tahun ini mulai bangkit lagi, itu yang disebut dengan mereka yang menang. Nah, baik, sebelum membahas buku secara detail, pengalaman kami, ya, keluarga kami, dan teman-teman kami memang sangat mencekam bagi keluarga yang kena COVID-19. Seperti saya juga termasuk yang kena COVID-19, termasuk yang diisolasi. Istri saya, anak saya, dan bapak saya, adik saya. Ya, awalnya memang tidak begitu percaya COVID itu apa gitu, ya. Tapi lama-lama kok semakin sepi, kampung-kampung sepi. Kemudian banyak siaran meninggal karena COVID. Nah, maka ini pengalaman-pengalaman yang harus kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah disembuhkan dari COVID atau dibebaskan dari COVID. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat keluarga kita selalu bersyukur. Maka dalam resensi buku pagi hari ini akan meresensi buku tentang mereka yang menang, kisah para penyintas COVID-19 yang diberi pengalaman-pengalaman dari para penyintas COVID oleh para tenaga kesehatan dan para orang-orang yang menangani COVID-19. Nah, ini diterbitkan oleh UMY Press, ya, dengan berbagai metode, cara, dan lain-lain sebagainya penyadaran tentang COVID-19. Nah, ini. Nah, bagaimana COVID ini bisa terjadi, yaitu wallahu alam. Tapi Muhammadiyah berperan bagaimana mereka yang menjadi korban segera sembuh, dan yang belum menjadi korban mereka bisa terhindar dari adanya musibah yang disebut dengan COVID-19. Nah, ini kebanyakan awal-awal banyak orang yang bohong tentang gejala yang ada dalam tubuhnya, ya. Karena kalau tidak berbohong itu kan terisolasi, maka banyak orang yang sebenarnya kena COVID tapi berbohong sehingga menular kepada keluarga, kepada teman kerja, kepada dan sebagainya. Jadi di awalnya memang sudah ada anjuran untuk supaya menjaga jarak, menutup mulut, kemudian menghindari keramaian dan sebagainya. Tapi mereka belum begitu percaya. Berikutnya setelah banyak korban berjatuhan baru pada percaya, sehingga terjadi isolasi yang sesungguhnya, ya. Banyak kampung-kampung yang sepi, bahkan di palang pintu, semua gang. Nah, ini menyebabkan perekonomian juga macet total. Nah, inilah yang disebut dengan musibah secara bersama-sama. Nah, maka oleh karena itu setelah adanya kejadian-kejadian ini, maka kesadaran untuk menjadi
orang-orang yang menjaga kebersihan, kemudian menjaga jarak, kemudian pokoknya sebutannya dengan isolasi. Nah, maka isolasi itu ada yang isolasi mandiri, ada yang isolasi ditempatkan di sebuah tempat yang terisolasi, tempat isolasi ya, itu. Nah, maka dari itu ada hikmah yang sangat penting untuk kita lakukan. Apa hikmahnya? Yaitu kita dididik untuk sabar, dididik untuk ikhlas, dididik untuk menata hati dan perasaan. Ya, itu karena dengan keluarga sendiri kita harus isolasi. Ya, dengan istri, dengan anak. Itu. Nah, itulah yang disebut dengan musibah secara bersama-sama. Itu maka dunia. Bahkan di Mekah, di Madinah, tempat haji itu juga sangat terbatas, ya, bahkan ditutup selama 2 kali musim haji. Nah, ini musim haji yang normal kan tahun ini. Jadi sebelumnya itu separuh atau setengah dari pendaftar haji, dan sebelumnya lagi adalah benar-benar tidak ada orang haji. Nah, inilah yang disebut dengan musibah secara dunia. Nah, maka Muhammadiyah sangat berperan sekali di dalam proses isolasi. Ya, maka kita bersyukur ya, Muhammadiyah punya banyak rumah sakit, punya banyak perguruan tinggi yang itu sebagai pejuang-pejuang di dalam penanggulangan COVID-19. Nah, maka buku ini menjelaskan tentang bagaimana mereka yang menang, kisah para penyintas COVID dan lain sebagainya, baik yang terpapar maupun yang menanganinya. Itulah peran kita di dalam menanggulangi COVID-19. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.